Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai faktor produksi pertanian, studi kasus dampak alih fungsi LSD atau lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Selanjutnya terdapat nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Adinda Santi dengan NIM belakang 024. Selanjutnya ada Darinda Dwi Abadania dengan NIM 052, dan selanjutnya ada saya sendiri Andinda Meyanti dengan NIM 048, dan yang terakhir ada Aan Sutrisno dengan NIM belakang 128. Daftar isi yang akan kita paparkan meliputi materi dan juga review jurnal, di mana terdapat 4 materi yang dibahas, yakni lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Pada review jurnal berisi latar belakang, tujuan dan objek penelitian, metode pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini materi yang saya bahas meliputi lahan dan juga tenaga kerja. Lahan pertanian adalah area tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, baik untuk penanaman tanaman maupun pemeliharaan ternak. Berdasarkan status penguasaannya, lahan pertanian dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah lahan milik sendiri. Petani mempunyai kekuasaan penuh terhadap lahannya dalam pemanfaatan untuk usaha taninya, bersumber dari warisan, hadiah, dan juga hibah. Yang kedua adalah lahan sewa. Petani menggunakan lahan milik pihak lain dengan cara membayar sewa untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah lahan sakap atau biasa disebut dengan bagi hasil, di mana petani mengelola lahan milik pihak lain dengan sistem bagi hasil panen. Produktivitas lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi tanah, iklim, topografi, dan manajemen pertanian. Dengan pengelolaan yang baik dan penerapan teknologi pertanian yang tepat, produktivitas lahan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri secara berkelanjutan. Selanjutnya, faktor produksi pertanian ada tenaga kerja. Tenaga kerja pertanian mencakup semua yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia. Dengan pengembangan teknologi, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta dukungan kebijakan yang tepat, tenaga kerja pertanian dapat menjadi lebih produktif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor pertanian. Tenaga kerja dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia dalam usaha tani dapat berasal dari petani beserta keluarganya dan tenaga kerja luar keluarga. Penentuan besaran upah yang pertama pada jam kerja orang JKO atau hari orang kerja HOK. Yang kedua ada sistem premi. Besaran upah tenaga kerja berdasarkan produktivitas tenaga kerja atau seberapa banyak jumlah pekerjaan yang diselesaikannya. Yang ketiga ada sistem borongan, di mana besaran upah ditentukan pada kesepakatan antar petani dengan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jumlah tenaga kerja setiap persatuan luasan lahan belum tentu sama karena adanya perbedaan beberapa faktor, seperti jenis komoditas, teknologi yang digunakan, jenis tanah, topografi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja mesin. Meskipun penggunaan mesin pertanian ataupun alsintan ini mempunyai banyak peran menguntungkan, tetapi belum banyak dimanfaatkan petani karena berbagai keterbatasan dan pertimbangan karena keterbatasan modal serta kesiapan dalam pengelolaannya. Baik, dilanjut dari saya. Di sini saya akan membahas mengenai modal. Modal sendiri merupakan segala barang dan uang yang dimiliki manusia untuk digunakan dalam proses produksi dan memulai suatu usaha barunya. Sedangkan modal dalam usaha tani merupakan barang dan uang yang digunakan dalam proses produksi dan tenaga kerja
untuk menghasilkan barang baru seperti produk pertanian. Nah, di sini dapat kita lihat model usaha tani yang kita kenal ada beberapa seperti bangunan. Bangunan ini contohnya seperti gudang dan lain-lain. Yang kedua ada alat pertanian seperti alat sintan, dan yang ketiga ada bahan pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain-lain. Dan yang keempat ada tanaman, ternak, ikan yang diusahakan serta uang tunai. Nah, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa lahan ini tidak termasuk faktor modal, tetapi faktor alam, karena lahan bukan barang yang dihasilkan manusia, tetapi tersedia oleh alam. Namun demikian, lahan mempunyai nilai modal karena dapat memunculkan biaya yang diperhitungkan dalam mencari keuntungan usaha taninya. Biaya tersebut adalah biaya bunga atau biaya sewa lahan. Untuk selanjutnya ada pembagian modal. Di sini modal sendiri terbagi menjadi dua, ada modal investasi dan modal operasional. Investasi terbagi menjadi dua lagi, yaitu perbaikan pertanian dan lahan. Untuk perbaikan pertanian ini terbagi menjadi dua, ada perbaikan pertanian aktif dan pasif. Untuk perbaikan pertanian aktif ini merupakan barang produktif yang terikat pada tanah selama lebih dari satu musim. Contohnya adalah buah-buahan. Nah, untuk perbaikan pertanian pasif ini merupakan pencakupan kepemilikan real estate yang tidak menghasilkan sendiri tetapi berkontribusi pada produksi seperti bangunan dan instalasi. Nah, untuk yang kedua ada modal operasional, terbagi menjadi dua, ada operasional lancar dan operasional tetap. Di sini contoh dari operasional lancar adalah upah, benih, pupuk, dan pestisida. Sedangkan modal operasional tetap ini merupakan barang-barang untuk produksi yang digunakan lebih dari satu proses produksi. Untuk operasional tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu tidak tahan lama, seperti contohnya adalah hewan, dan yang kedua ada tahan lama, contohnya seperti alat-alat pertanian, yaitu mesin dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sumber modal. Di sini sumber modal sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemilik usaha tani. Di sini petani menggunakan modal diri sendiri, tidak meminjam kepada siapapun. Untuk yang kedua ada kredit formal, di mana para petani itu meminjam pinjaman kepada lembaga formal seperti bank, pegadaian, dan koperasi. Dan yang ketiga ada kredit informal. Kredit ini merupakan kredit dari lembaga informal yang biasanya dipinjamkan tanpa agunan dan persyaratan yang rumit karena didasari pada saling percaya. Contohnya itu para petani meminjam kepada temannya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang terdekatnya. Untuk yang terakhir ada kemitraan. Di sini peminjaman kemitraan adalah hubungan antara petani dengan perusahaan, di mana peminjaman modal berupa saprodi oleh perusahaan yang akan dikembalikan ketika panen. Nah, hal ini membantu para petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga yang relatif ringan. Selanjutnya ada konsekuensi modal. Dalam perhitungan pendapatan atau keuntungan, modal dihitung sebagai biaya. Terdapat perbedaan pembebanan biaya pada modal, yaitu modal lancar dan modal tetap. Modal lancar tersebut merupakan modal yang habis dalam satu kali proses produksi, sedangkan modal tetap itu dibebankan pada beberapa proses produksi sesuai masa ekonomisnya dengan perhitungan tertentu, contohnya sewa, penyusutan, asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Selanjutnya ada manajemen, di mana manajemen ini memiliki dua perbedaan pendapat. Yang pertama itu menyatakan bahwa manajemen bukan termasuk faktor produksi karena tidak termasuk barang, sedangkan yang kedua itu pendapat menyatakan bahwa manajemen merupakan faktor produksi tidak langsung yang bersifat tidak terwujud. Nah, sebagai seorang manajer tentunya kita harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan bertani dalam mempertimbangkan segala sesuatu untuk menghasilkan solusi yang ada serta mengambil keputusan. Dengan penguasaan manajemen, petani mampu menggunakan sumber daya secara efisien dengan tujuan meningkatkan sumber daya dengan pemilihan solusi dari berbagai alternatif yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada planning, yang kedua ada implementation, yang ketiga ada control, dan yang terakhir ada adjustment. Di mana yang pertama itu perencanaan. Petani ini harus mampu menetapkan tujuan, mengidentifikasi kuantitas dan kualitas sumber daya, seperti contohnya ada tanah, air, mesin, dan tenaga kerja. Yang kedua ada implementasi, di mana langkah ini termasuk bagaimana memperoleh sumber daya dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan rencana dan mengawasi keseluruhan proses.
Yang ketiga ada kontrol. Di sini kontrol tersendiri yaitu pemantauan hasil, pencatatan informasi dan membandingkan hasil dengan standar. Yang terakhir ada penyesuaian, di mana penyesuaian ini perlu dilakukan apabila informasi hasil tidak memenuhi tujuan. Dan para petani harus mengumpulkan data dari awal sampai akhir sehingga petani itu mampu menemukan masalahnya dan menyelesaikan solusinya. Dilanjut, ada aktivitas yang harus dilakukan petani, yaitu ada aktivitas teknis, ada aktivitas komersial, ada aktivitas finansial, dan aktivitas akuntansi. Untuk aktivitas teknis sendiri yaitu aktivitas yang terkait dengan teknik budidaya. Contohnya yaitu untuk menentukan jenis komoditas dan teknologi yang akan digunakan. Untuk yang kedua ada aktivitas komersial, di mana aktivitas ini merupakan aktivitas yang terkait dengan perolehan kebutuhan input dan pemasaran output. Contohnya bagaimana mengelola serta memasarkan hasil panennya. Yang ketiga ada aktivitas finansial. Aktivitas ini terikat dengan keuangan untuk usaha taninya. Contohnya yaitu menentukan sumber modal. Dan yang terakhir ada aktivitas akuntansi, di mana aktivitas ini terikat dengan pencatatan keuangan kegiatan usaha taninya. Contohnya pencatatan semua transaksi dan pembuatan laporan. Dan ini harus disimpan untuk menjadi evaluasi di tahun yang akan mendatang. Baik, selanjutnya akan dilanjut dari teman saya. Selanjutnya akan dilanjut dengan saya, yaitu tentang review jurnal. Nah, untuk review jurnal sendiri, jurnal yang kita review yaitu mengenai dampak alih fungsi LSD terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Untuk jurnal sendiri yaitu jurnal Inicio Legis, volume dan halamannya volume 4, nomor 2, halaman 167 sampai 181. Nah, untuk penulisnya yaitu Ajeng Pramastihaka, Iwayan Yasa, Fendi Setiawan, Yusuf Adi Wibowo, dan Ferdiansa Putra Manggala. Nah, untuk tahun jurnalnya yaitu tahun 2023. Untuk reviewernya yaitu dari kelompok 2 itu sendiri. Dan untuk tanggal reviewer dimulai tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Kabupaten Jember, di mana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor 2 yaitu tentang zero hunger atau tanpa kelaparan. Selanjutnya yaitu tujuan dan objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan di pedesaan. Dan objek penelitian ini terdapat 3 tempat, yaitu di Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumber Sari di Kabupaten Jember. Nah, untuk metode dari penelitian ini menggunakan metode pendekatan riset sosiolegal. Metode ini merupakan metode pendekatan interdisipliner atau disiplin non-hukum yang digunakan untuk mempertajam analisis doktrial sehingga dapat memecahkan masalah hukum di lapangan yang menjadi objek riset. Pada dasarnya, pendekatan ini menggunakan studi hukum dengan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas. Nah, untuk teknik dari pengumpulan data pada penelitian ini melibatkan survei lapangan, wawancara, dan data spasial. Tetapi dalam jurnal ini tidak disebutkan bahwa ada berapa sampel yang diambil dari survei lapangan maupun wawancara, dan juga tidak disebutkan metode analisisnya bagaimana. Dilanjutkan dengan saya mengenai pembahasan dari isi jurnal yang kami review, yaitu penyebab terjadinya alih fungsi lahan. Nah, penyebabnya sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu dari sisi faktor internal dan juga sisi faktor eksternal. Nah, di faktor internal sendiri yaitu terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan non pertanian. Yang pertama yaitu faktor teknis. Nah, di faktor teknis ini berdasarkan jurnal atau studi kasus yang ada pada jurnal kami, yaitu di daerah Kabupaten Jember, wilayah Kecamatan Kuates, di mana
daerah sana memiliki masalah pertanian, yaitu yang berkenaan dengan irigasi, di mana irigasi tersebut pada alirannya itu mengalami penumpukan endapan sedimen walet yang menjadi penyebab utama aliran irigasi tersebut mengalir tidak sebagaimana mestinya dan juga tidak memberikan aliran-aliran air yang sesuai dengan kebutuhan para petani yang ada di sana, sehingga hal ini menyebabkan petani merugi pada saat melakukan produksi pertaniannya dan nantinya akan berdampak yaitu pada pikiran petani untuk menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Nah, untuk faktor berikutnya yaitu adalah faktor ekonomis, di mana faktor ekonomis ini yaitu kecilnya volume produksi yang dihasilkan oleh petani. Nah, hal ini disebabkan oleh luasan lahan yang dimiliki oleh petani itu cenderung lebih kecil, sehingga hal tersebut menimbulkan pandangan kepada petani bahwasanya menjual lahan pertanian mereka dan dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian itu lebih menguntungkan daripada mereka harus memproduksi dan mengolah lahan pertanian mereka. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini yaitu berkenaan dengan daya tarik generasi muda terhadap profesi seorang petani, di mana daya tarik generasi muda yang kita ketahui pada saat ini yaitu cenderung tidak tertarik kepada profesi seorang petani, yang dimana kesannya yaitu kotor-kotoran, panas-panasan langsung di sawah pada saat mengolah lahan pertanian tersebut, sehingga hal ini menyebabkan semakin tingginya tingkat alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, hal ini dapat terjadi karena memang lahan-lahan pertanian tidak ada yang mengolah lagi, dan akhirnya hal itu menimbulkan pandangan pada masyarakat petani khususnya yang ada di daerah Kabupaten Jember bahwasanya mereka menganggap lahan non pertanian lebih menguntungkan daripada lahan pertanian. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini disebabkan oleh laju penduduk, di mana hal ini mempengaruhi terhadap ketahanan wilayah lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember khususnya, di mana semakin banyak kebutuhan masyarakat tentang ataupun mengenai lahan untuk dijadikan lahan pemukiman bagi masyarakat. Nah, hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang ada di daerah Jember, baik itu dari segi penduduk lokal ataupun penduduk pendatang yang bekerja di daerah Kabupaten Jember, dan kemudian mereka memiliki kebutuhan akan tempat tinggal atau pemukiman, yang dimana hal tersebut menyebabkan penggunaan lahan-lahan pertanian sebagai lahan non pertanian yaitu pemukiman warga terjadi, sehingga hal tersebut menyebabkan menyempitnya lahan pertanian yang ada di daerah Kabupaten Jember. Nah, berdasarkan jurnal juga disebutkan bahwasanya keadaan tersebut itu berpengaruh terhadap usulan rencana ruang RT RW wilayah Kabupaten Jember yang bergeser sekitar 30% hingga dilakukan revisi RT RW untuk mengenai tata letak wilayah dari daerah tersebut. Nah, pergeseran itu berupa lahan sawah yang dilindungi atau LSD, yaitu hilang sekitar 15% karena digunakan sebagai lahan non pertanian, yaitu lahan untuk pemukiman warga. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama yaitu pandangan petani terhadap profesi petani berubah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya, bahwasanya di sini jadi pandangan atau perubahan pandangan dari para petani yang dimana mereka awalnya memproduksi, mengolah lahan pertanian mereka untuk menghasilkan atau dijadikan suatu sumber penghasilan, mereka berubah mulai dari adanya penyebab-penyebab lainnya yang memang kesulitan pada saat memproduksi lahan, kecilnya lahan yang mereka punya, dan juga besarnya input yang harus mereka keluarkan pada saat melakukan kegiatan pertanian, itu menjadi penyebab berubahnya pandangan petani bahwasanya lahan non pertanian itu lebih menguntungkan daripada lahan pertanian, sehingga mereka berpikir menjual lahan pertanian mereka untuk dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian itu lebih menguntungkan bagi mereka daripada mereka harus mengolah lahan pertanian mereka sendiri, di mana diketahui bahwasanya lahan pertanian yang ada di daerah Kabupaten Jember tidak semuanya itu adalah lahan pertanian yang produktif, namun ada beberapa juga lahan pertanian yang non produktif, sehingga hal tersebut juga memicu pandangan petani untuk menjual lahan pertanian mereka
dan dijadikan lahan-lahan non pertanian oleh pembeli lahan mereka. Dan selanjutnya yaitu rusaknya sistem irigasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena memang dari studi kasus yang tadi di awal, yaitu terjadinya penumpukan sedimen yang menyebabkan penumpukan ataupun endapan-endapan itu menumpuk yang menghalangi air-air dari saluran primer untuk menuju kepada petakan-petakan sawah petani, itu juga terhalang dari adanya tumpukan sedimen-sedimen tersebut, sehingga sistem irigasi di sana atau di daerah Kabupaten Jember ini mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang seharusnya menyediakan kebutuhan air untuk produksi pertanian bagi para petani. Ini malah terhambat dengan adanya endapan-endapan tersebut. Tetapi pemerintah setempat sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah ataupun mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan pengerukan sedimen-sedimen tumpukan tersebut, sehingga nantinya diharapkan aliran air atau aliran irigasi dari waduk primer sampai kepada petakan-petakan, yaitu aliran sekundernya bahkan tersiernya, itu berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pemenuhan kebutuhan air untuk produksi pertanian bagi para petani. Dan selanjutnya yaitu tingginya alih fungsi lahan, terus menyempitnya lahan pertanian. Nah, ini jelas dapat terjadi dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, maka hal tersebut akan menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian karena digunakan untuk dijadikan lahan non pertanian, baik itu nantinya berupa industri ataupun digunakan sebagai pemukiman penduduk setempat. Dan hal tersebut akan mengurangi persentase lahan pertanian produktif ataupun tidak produktif yang harusnya tinggi dan dapat diolah oleh petani, ini malah semakin menurun karena adanya alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan non pertanian. Dan selanjutnya yaitu pengembangan industri yang tinggi. Nah, hal ini dapat terjadi karena memang tadi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dengan digunakan untuk membangun atau mendirikan industri ataupun menjadi pemukiman penduduk. Nah, semakin banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan, maka itu akan membuka peluang untuk didirikannya sebuah industri pada kawasan lahan pertanian tersebut, sehingga nanti memicu juga menyempitnya lahan pertanian yang produktif yang dapat diolah petani akan berubah menjadi lahan-lahan industri. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai upaya-upaya alih fungsi lahan. Nah, di jurnal dijelaskan bahwasannya untuk mengatasi hal-hal tersebut memang berpatokan pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, karena memang jurnal yang kami ambil itu disusun oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum. Jadi tidak mengherankan jika memang mereka memberikan solusi atau pandangan penyelesaian permasalahan dengan berlandaskan atau bertitik tumpu pada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan salah satunya di sini ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang diharapkan dapat mengatasi dan mengantisipasi serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Dan selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44 yang menyatakan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak boleh diubah fungsinya kecuali ada kepentingan umum yang membenarkan alih fungsi lahan tersebut. Nah, dari adanya undang-undang tersebut dan tujuannya sudah jelas, yaitu untuk melindungi kelestarian lahan pertanian dan juga ketersediaan lahan pertanian sehingga nantinya dapat digunakan untuk produksi pangan, yang dimana hal tersebut agar mampu menjamin kebutuhan pangan nasional yang ada di Indonesia. Dan alih fungsi lahan pertanian berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 Nomor 41 Pasal 44 itu memang dibenarkan dan dibolehkan, akan tetapi ada kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi untuk melakukan yang namanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, di mana salah satunya itu menyediakan lahan sebagai lahan pengganti dari lahan pertanian yang digunakan untuk lahan non pertanian tersebut, sehingga nantinya lahan pertanian tetap aman dengan adanya lahan pengganti tersebut. Dan selanjutnya yaitu Peraturan Presiden tahun
Maksud saya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 mengenai pengendalian alih fungsi lahan yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi guna memenuhi dan juga menjaga ketersediaan lahan sawah. Nah, hal ini sudah jelas bahwasanya undang-undang atau peraturan ini bertujuan untuk melindungi ketersediaan dan keberlanjutan lahan pertanian. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur perlindungan bagi tanah pertanian dan juga kesejahteraan petani. Ini artinya bertujuan untuk menjaga dan melindungi ketersediaan lahan pertanian serta kesejahteraan bagi petani. Nah, selain itu ada beberapa solusi-solusi juga yang dapat diterapkan dari sisi pertaniannya untuk mengatasi beberapa permasalahan ataupun dampak-dampak yang disebabkan oleh alih fungsi lahan tersebut. Misalnya di sini untuk mengatasi pandangan petani terhadap profesi petani, yaitu dengan adanya stakeholder di daerah tertentu, seperti ya di sini contoh kasusnya ada daerah Jember, Kabupaten Jember. Nah, itu artinya adanya stakeholder di sana yang mampu mendampingi para petani untuk mengelola, memanage lahan pertaniannya sehingga mampu memberikan produksi atau hasil produksi pertanian yang nantinya mampu mensejahterakan para petani, di mana stakeholder ini bisa berasal dari kalangan mahasiswa ataupun juga organisasi yang memang berpengalaman dalam dunia pertanian, entah itu nanti dari pihak penyuluh pertanian, dari Badan Penyuluhan Pertanian daerah setempat, ataupun memang orang-orang yang sudah ahli dalam bidang tertentu, di mana mereka nantinya memberikan pendampingan kepada petani sehingga petani lebih tertarik untuk mengolah lahannya daripada menjual lahannya dan dijadikan lahan non pertanian. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi misalnya di sini tadi gairah anak muda untuk terjun langsung kepada lahan pertanian, itu dapat kita atasi atau berikan solusi dengan tidak melibatkan langsung atau secara langsung generasi muda kita pada sektor pertaniannya yang memang produksi pangannya, tapi kita libatkan dalam kegiatan untuk menjual ataupun mendistribusikan barang-barang pertanian tersebut. Nah, dari keterlibatan anak muda tersebut di area penjualan ataupun kegiatan pemasaran ataupun nantinya pengubahan produk turunan dari hasil pangan pertanian, yaitu akan menimbulkan minat bagi para generasi muda untuk terjun langsung kepada lahan-lahan pertanian untuk mendapatkan memang sumber-sumber pangan ataupun sumber hasil produksi pertanian yang sesuai dengan kualifikasi mereka, sesuai dengan keinginan pasar mereka. Nah, dengan begitu maka generasi muda akan lebih tertarik untuk terjun langsung kepada lahan pertanian dan menggarap lahan pertanian yang ada di Indonesia. Dan sampai pada yang bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan ekonomi petani itu menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan setelah petani melakukan alih fungsi lahan pertaniannya kepada lahan non pertanian. Nah, faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan petani, ataupun modal yang dimiliki petani serta keahlian yang dimiliki petani itu juga memiliki peranan ataupun pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan atau turunnya pendapatan para petani setelah mereka melakukan perubahan lahan. Nah, di lain sisi, penurunan pendapatan petani terjadi karena strategi adaptasi yang tidak tepat dan ketidakmampuan petani dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Maka dari itu tadi saya menyampaikan juga bahwasanya diperlukan peran stakeholder untuk mengubah pandangan para petani agar mereka mampu mengelola kegiatan pertaniannya dengan baik. Dan dengan adanya stakeholder ini, maka dapat memberikan pendampingan kepada petani, dapat memberikan arahan kepada petani, sehingga nantinya petani lebih tertarik untuk mengolah dan juga lebih baik dalam memanajemen pengolahan produksi pertaniannya ataupun budidaya pertaniannya, sehingga nanti akhirnya diharapkan lahan pertanian akan terlindungi dan kesejahteraan petani akan tercapai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari review jurnal ataupun dari 4 aspek yang mempengaruhi di bidang produksi pertanian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.